Hati-hati dengan Yahudi. Karakter asal Yahudi itu satu, mereka suka memalsukan nasab. Yang kedua, mereka kalau nggak bisa menang di depan, pakai racun. Yang ketiga, mereka suka mempersekusi nabi-nabi, mempersekusi orang solih. Makanya Nabi Zakaria alaihi salam wafatnya digergaji, Bu, sama orang Yahudi. Nabi itu bukan orang biasa. Kalau cuman Suparman kecil bagi Yahudi mah. Ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Yesaya dibunuh, Nabi Uria dibunuh, Nabi Yeremia dibunuh. Karena Nabi itu ada 124.000 jumlahnya. Cuman yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Jahat, Yahudi itu jahat banget. Mereka juga suka merampas suatu bangsa. Maka wajar kalau Palestina mereka rampas. Dan mereka itu suka memalsukan kuburan. Makanya di Palestina ada 3.000 lebih makam palsu, makam keramat atas nama leluhur Yahudi. Mereka juga suka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan mereka suka mengaku sebagai wali-wali Allah. Dikit-dikit ngaku wali, dikit-dikit ngaku kekasih Allah. Kadang-kadang mereka juga mengaku anaknya Allah. Nah, itulah kebiasaan mereka. Keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini gambaran tentang jahatnya Yahudi. Yakni diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, dalam perang Khaybar, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan atau memenangkan perang Khaybar, maka ketika berkumpul betapa kagetnya Nabi. Lantas beliau bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma'u li man kana hahuna minal yahud. Kata Nabi, kumpulkan oleh kalian siapa-siapa saja di sini yang ia orang Yahudi. Maka kemudian fajumi'u lahu, para sahabat mencari dan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Kemudian faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada orang-orang Yahudi yang sudah dikumpulkan tersebut, inni sa'ilukum an syai'in, sesungguhnya aku hendak menanyakan sesuatu kepada kalian semua. Fahal antum shadiqiyya anhu, apakah kalian akan jujur menjawab pertanyaan itu? Maka faqalu, orang-orang Yahudi yang sudah dikumpulkan itu menjawab, na'am ya Abul Qasim, ya wahai bapaknya Qasim. Nabi punya putra anak laki-laki namanya Qasim, maka nyebutnya Abul Qasim. Na'am ya Abul Qasim, ya wahai bapaknya Qasim, kami akan jujur. Kemudian faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian Nabi bertanya kepada mereka, man abukum, bapak kalian siapa? Faqalu, mereka kemudian menjawab, abuna fulan, bapak kami si fulan. Kemudian Nabi bersabda lagi, kadzabtum, kalian bohong, kata Nabi. Ini tegas sekali. Kadzabtum, kalian bohong, bal abukum fulan, sebenarnya bapak kalian adalah si fulan ini. Faqalu, maka orang-orang Yahudi itu menjawab, sodakta wa barirta, benar kamu Muhammad, pas banget. Pertama, karakteristik orang Yahudi yang disebutkan dalam hadis ini, mereka suka memalsukan nasab. Mereka suka menyimpangkan nasab, dan mereka suka mencangkukkan nasab. Terbukti Nabi bertanya, ini kan ngetes Nabi, ngetes kejujuran. Nabi bertanya, man abukum, bapak kalian siapa? Abuna fulan, ngaku-ngaku bapak kami ini. Kadzabtum, bohong kalian, kata Nabi.
bapak kalian bukan itu, tapi bapak kalian adalah si fulan. Ini baru ngetes kejujuran namanya. Lantas kemudian Nabi bersabda lagi, faqala hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Apakah sekarang kalian akan jujur kalau aku menanyakan sesuatu lagi kepada kalian semua? Maka kemudian orang-orang Yahudi menjawab, faqalu, kata mereka, na'am ya Abul Qasim, ya wahai bapaknya Qasim, kami akan jujur. Wa in kadzabnaka arabta kadzibana. Karena kami kalau membohongi engkau lagi, maka kami akan ketahuan, karena engkau tahu kalau kami sedang berbohong. Jadi pertama bohong ketahuan, akhirnya ngaku kan Bu, tes kejujuran. Nah kalau saya nanya lagi, kata Nabi, kalian mau jujur enggak? Ya udahlah, kalau sekarang kami jujur, bohong juga bakal ketahuan. Kata si Yahudi ini Bu, kata mereka ini. Jadi nggak satu orang, banyak ini. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, kata Nabi, hal ja'altum fi hadhihi syati samman. Apakah kalian meletakkan racun di dalam daging kambing yang kalian hidangkan ini? Ini pertanyaan Nabi. Jawab orang-orang Yahudi itu, faqalu na'am, iya. Keperdok nih Bu, kami meracuni daging kambing ini. Artinya orang Yahudi itu kalau kalah debat di muka, kalau kalah perang di perang Khaybar mereka kalah, maka makanan yang akan mereka racuni. Itu saking jahatnya orang Yahudi itu. Lalu Nabi bertanya, mengapa kalian meracuni aku? Kata Nabi, ya kalau engkau benar Rasulullah, engkau tidak akan mati ketika makan racun itu. Tapi kalau engkau bukan Rasulullah, maka seketika engkau akan mati. Nah artinya ini Nabi main dites. Hanya saja ketika Nabi jelang ajal, wafat meninggal dunia, Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, ibu kita. Apa kata Sayyidah Aisyah? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Jangan pernah percaya dengan Yahudi, kata Nabi. Karena racun yang dia tanam di daging kambing waktu itu 4 tahun yang lalu, perang Khaybar itu bulan Muharram ya. Perang Khaybar itu bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Sedangkan Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 7 ke 11, 8, 9, 10, 11. 4 tahun lebih dikit. Dari Muharram ke Rabiul Awal soalnya. Jangan pernah percaya, kata Nabi, dengan Yahudi. Karena racun yang dia tanam di daging kambing 4 tahun lalu, sakitnya masih terasa hingga saat ini. Aku nggak mati itu, kata Nabi, karena memang belum ajal. Nah ajalnya sekarang. Nggak lama dari Nabi berujar sedemikian rupa, beliau wafat meninggal dunia di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah ini yang mesti kita ketahui, saking jahatnya Yahudi. Dan harus diwaspadai, racun itu ada macam-macam. Kalau sianida begitu dimakan tepak mati. Ada racun itu kayak racun tikus, begitu dimakan kelepek-kelepek mati. Tapi ada racun itu kita makan hari ini, tahun depan baru mati. Ada, hati-hati makanya. Ada racun itu yang kita makan hari ini, 4 tahun kemudian baru mati, dan terbukti pada Nabi. Nabi makan racun 4 tahun lalu, ajal kemudian Nabi 4 tahun kemudian. Dan Nabi mengatakan, kita nggak bisa menampiknya. Ada pertanyaan sama saya, Pak Ustadz, apa benar Nabi itu wafatnya karena diracun? Saya ngomong iya. Enggak enak, Bu. Kan begitu ya? Ngomong tidak, buktinya nyata. Memang Nabi diracun. Dan Nabi berkata, memang bersumpah kepada Aisyah, jelang ajal wafatnya Nabi. Nabi sakit nih. Di sakit itulah Nabi wafat meninggal dunia. Jangan pernah percaya dengan Yahudi. Karena racun yang mereka tanam di daging kambing 4 tahun yang lalu masih berasa di tubuhku hingga hari ini. Artinya,
Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan akibat itulah berangsur-angsur. Nabi kemudian sakit dan menemui ajalnya. Itulah jahatnya Yahudi yang harus kita waspadai, yang harus kita mengerti. Jadi pertama, mereka suka memalsukan nasab. Ini sabda Nabi. Suka memalsukan nasab. Yang kedua, mereka suka meracun kalau tidak menang di depan. Dan mereka suka menganiaya kekasih Allah. Makanya yang saya sebutkan 5 nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Yang paling tragis itu, Bu, Nabi Zakaria alaihi salam. Disiksa oleh mereka. Nabi Zakaria itu nyumput di pohon. Kan ada pohon belah, Bu. Pohon itu gede. Kan ada pohon gede itu. Di salah-salah pohon gede itu kan bisa nyumput. Nah, Nabi Zakaria ini nyumput di salah-salah pohon itu. Nah, orang Yahudi ini pura-pura nggak tahu. Kata mereka apa tuh si Zakaria di sono tuh? Pura-pura nggak tahu, digergaji. Pohon putus, tubuh Nabi Zakaria juga putus. Jahat, mereka itu jahat benar. Jangankan orang biasa, Nabi aja digituin. Dan mereka itu suka mengaku wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang dikit-dikit anak wali Allah, dikit-dikit ngaku wali, dikit-dikit ngaku wali misalnya, dia itu ciri khas orang Yahudi. Termasuk tadi, suka memalsukan makam. Bagaimana cara mereka mengklaim bangsa Palestina? Mereka datang, 1-2 dulu datang awalnya. 1-2, bikin makam palsu, bikin makam palsu. Dihitung-hitung, ada 3.000 lebih makam keramat palsu di Palestina. Itulah yang dijadikan data oleh orang Yahudi untuk mengklaim Palestina adalah milik leluhur mereka. Itulah yang menjadi alasan Yahudi Israel membenarkan tindakannya untuk merampas Palestina. Kami adalah laskar Sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.